menceritakan apa sih sebenarnya lagu Terima Saja ini, Kak? Lagu Terima Saja ini menceritakan hubungan toksik yang benar-benar gak bisa dipertahankan. Oke, jadi kayak udah lepasin, ikhlasin, apalagi Iya. toksik ya. Toksik Iya. itu emang harus bener-bener lepasin aja. Kenapa harus ngapain dipertahanin hubungan yang tidak sehat itu gitu. Menyakiti, terimalah kenyataan itu. Yang terbaik tentu abadi. Halo Tribuners, ketemu lagi di On Cam Every Night kali ini bareng Danti Wahyu. Dan di sini aku nggak sendirian aja ya. Pastinya kita sudah ada narasumber nih yang cantik, pinter nyanyi, berbakat. Lagi rilis single juga, judulnya Terima Saja. Nah kira-kira orangnya gimana ya? Kita langsung sambut aja orangnya gimana nih? Kita langsung ngobrol sama orangnya langsung yang buat single lagu Terima Aja. Halo Kak Nina Trisuci. Halo. Halo Kak Nina, apa kabarnya Kak Nina? Baik, alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Kak Nina ya. Ngomong-ngomong gimana nih Kak, di tengah pandemi seperti ini, kegiatan Kak Nina itu apa sih Kak? Kalau untuk kegiatan saat ini masih promo-promo lagu ya, single terbaru, sama ngajar juga. Oh ngajar juga, Iya. kalau boleh tahu ngajar musik atau ngajar apa nih Kak Nina? Iya, ngajar musik ada di sekolah musik, ada di sekolah itu juga swasta juga ngajar seni musik di lembaga. Wah, jadi Kak Nina ini ternyata nggak hanya nggak hanya menyanyi, tapi ternyata juga lagi ngajar musik juga ya. Dan Iya, musiknya betul. sendiri ini emang khusus nyanyi atau mungkin ada kayak alat musik atau lain sebagainya juga Kak Iya, Nina? alat musik juga, biola, piano, gitu. Wah, jadi lumayan sibuk ya Kak. Ternyata nggak hanya ngerilis single aja, ternyata Kak Nina Iya. juga ngajar musik dan lain sebagainya. Wah, berarti ini kalau misalnya kita ngomongin musik nih, Kak Nina udah melekat banget ya seperti sama musik ya. Maksudnya bukan yang pertama kali terjun gitu ya. Ternyata kalau bisa sampai ngajar kan sepertinya nih sosok Kak Nina sendiri nih sama musik udah lama banget nih. Lalu Iya, kalau dari kecil. oh dari kecil. Hmm. Oh dari kecil jadi udah terbiasa ya Kak untuk bermain musik gitu ya Kak Nina ya? Iya. Oke. Nah, Kak, nanti kalau misalnya dari kecil, ini kan aku penasaran juga nih ceritanya seperti apa. Nanti kita lanjut ke belakang, akan ada ini tag-nya itu. Nah, aku mau tanya dulu biasanya nih Kak Nina, waktu luang tuh aktivitasnya mengisinya dengan merilis lagu ini tuh menceritakan apa sih sebenarnya lagu Terima Saja ini, Kak? Lagu Terima Saja ini menceritakan hubungan toksik yang benar-benar gak bisa dipertahankan dan harus direlakan, lepaskan, ikhlaskan gitu. Jadi ceritanya lebih kompleks tentang pasangan ya Kak Nina ya? Iya. Jadi tentang pasangan yang Hubungan. toksik dan ya mungkin udah nggak bisa nggak bisa disatukan lagi atau gimana nih Kak maksudnya? Nggak bisa disatukan lagi. Kalau disatukan lagi tuh ya bakal jadi masalah terus-terusan gitu. Oke, nah ini rilisnya sendiri kapan sih Kak Nina untuk lagu Terima Saja ini? Rilisnya tanggal 4 Maret kemarin. Oh baru ya, berarti baru 4 Maret kemarin rilis dan ini kita bisa langsung ngobrolin lagu Terima Saja gitu. Langsung diobrolin ternyata baru banget ini Kak Rina. Baru banget. Kak Nina maksudnya rilis lagu Terima Saja. Oke. Jadi ini masih promo-promo banget ya Kak ya? Masih banyak promo kemana-mana gitu ya. Tapi kalau misal lagunya sendiri nih Kak Nina, berapa lama sih proses pengerjaannya gitu? Selama lirik mungkin dari mulai liriknya dibuat sampai judul sampai akhirnya rekaman gitu. Kebetulan kalau lirik dari Mas Aldi Nada Permana, terus kalau untuk pembuatan musiknya ada beberapa kali, jadi lumayan cukup lama. Ada 3 kali ganti aransemen juga. Kira-kira hampir 6 bulanan lah. 6 bulanan. Hampir 6 bulanan ya Kak ya? Buat bikin musiknya, terus mendalami liriknya juga. Berarti ada kesulitan nggak selama Kak Nina membuat single ini Kak? Paling di ininya sih, feeling buat kita masuk ke dalam liriknya itu. Sampai prosesnya itu pas rekaman di studio, ya harus benar-benar
lampu studio dimatiin, terus nangis dulu biar dapat feel-nya gitu. Oh, benar. Jadi sebenarnya yang jadi kesulitan itu mungkin bukan dari persiapan ya, tapi dari gimana caranya biar kita ngefeel dulu sama lagunya, Iya, betul. biar jadi orang-orang yang denger itu bisa langsung, oh ini Nina nih gitu. Nah, kalau dari lagunya sendiri nih, Terima Saja, ini sebenarnya diciptakannya oleh Kak Nina sendiri atau seperti apa nih, Kak? Kalau lagunya itu diciptakan sama itu tadi yang Mas Aldi Nada Permana. Jadi dia yang bikin liriknya, kalau Nina cuma untuk menyanyikannya. Sama kalau musiknya juga Mas Dede Kumala yang bikin musiknya. Tapi kalau untuk lirik Mas Aldi. Jadi untuk semuanya sudah ada ya Kak yang membuat, memang yang menyanyikan Kak Nina nih. Iya, betul. Jadi memang benar-benar Kak Nina belajar untuk mendapatkan feel dari lagu itu sendiri ya. Jadi lumayan sulit ya Kak ya selama 6 bulan. Tapi gimana Kak akhirnya kayak udah merasakan wah enak banget nih, udah dapat feel-nya gitu gimana? Udah lega nggak sih? Lega. Udah lega kan lewat lirik gitu. Udah lega, udah rilis juga ya kayak merasa wah 6 bulan juga lumayan ya kalau biasanya kita melihat rilis lagu 6 bulan itu lumayan untuk persiapan dan lain sebagainya. 6 bulan itu juga waktunya sudah sama dengan membuat video klipnya belum sih Kak? Proses video klipnya beda lagi. Oh beda lagi beda ya? lagi. Jadi di luar itu lagi ya? Iya, itu setelah selesai bikin musik, baru fokus ke video klip kan. Oke. Kalau boleh tahu nih, kenapa Kak Nina memilih genrenya ini pop? Karena kan lagu ini pop banget ya Kak ya? Lagu ini kan pop banget. Nah, padahal di dunia industri musik nih, banyak orang yang sekarang tuh lagunya lebih ke R&B, atau ya yang lain lah ya, atau mungkin ballad atau apa-apa. Nah, kenapa Kak Nina memilihnya pop nih? Karena kebetulan anaknya juga galawers ya. Sangat-sangat melo, terus emang suka banget dengerin lagu-lagu yang beatnya emang pelan gitu, dari dulu, lagunya sedih-sedih, emang seneng sih. Jadi udah jiwa banget ya, udah soulnya Kak Nina kayak, aku memang sukanya lagu yang pop, dan ya memang bergenrenya seperti ini ya Kak ya. Iya, betul. Padahal di luar nih lagi banyak nih yang bikin booming atau apa, tapi Kak Nina memilih karena dari awal memang sukanya seperti itu ya Kak. Mulai dari suka dan lain sebagainya, happy. Jadi Kak Nina juga kesulitannya mungkin kalau misalnya lagu ini mungkin ngeresapinnya aja ya Kak ya, belajar. Tapi kan ternyata lambat laun karena suka, jadi ya cepet juga nih. Nah, tapi kalau dari lagu Terima Aja ini ya Kak ya, Terima Saja ini ya, ada nggak sih part atau lirik favorit dari Kak Nina gitu? Ada, di bagian refnya. Liriknya seperti apa sih Kak? Atau partnya yang apa sih? Biar diceritain juga dong, kenapa Kak paling suka part itu gitu? Part yang bagian yang terbaik tentu abadi dan jelas bukan kita, kau bukan untukku dan ku bukan untukmu. Jadi ya ada pesan juga di situ buat ya udah lepasin, ikhlasin gitu. Oke, jadi kayak udah lepasin, ikhlasin, apalagi toksik ya. Toksik kan emang harus bener-bener lepasin aja. Kenapa harus sampai dipertahanin hubungan yang tidak sehat itu gitu. Yang tidak sehat, bener-bener. Tapi lagu ini tuh jangan-jangan berdasarkan dari kisah pribadi nih Kak Nina nih, atau seperti apa nih? Bisa jadi ya. Jadi pernah terjebak di hubungan kayak gitu, akhirnya cocok banget nih ya. Jadi mudah dong Kak ya pasti meresapi, karena kan Kak Nina bilangnya pengalaman. Jadi kisah pribadi, jadi dia otomatis masuk nih ketika nyanyiin, waduh ngebayangin hubungan sendiri berarti. Iya, betul. Pas nangis itu juga flashback dulu kali itu, biar bisa mancing emosi kita ya. Iya, jadi malah itu lebih gampang nggak sih Kak? Karena Kakak udah pengalaman kan, jadinya udah nggak terlalu berat untuk mencari feel-nya dan lain sebagainya. Oh, seru juga ya, ternyata banyak penyanyi yang memang mereka tuh ngambil lagu dari kisahnya sendiri gitu. Ternyata Kak Nina juga salah satunya nih. Nah, kalau dari Kak Nina sendiri nih, berapa sih kepuasan Kak Nina setelah mengeluarkan single perdana ini?
Cukup puas ya, karena bisa mengeluarkan single dengan sekalian menyampaikan pesan kepada orang-orang juga ya. Dan alhamdulillahnya cukup diterima banyak respon yang baik dari lagu ini gitu. Jadi cukup iya, senang ya Kak, sangat senang dan juga yang paling mungkin Kak Nina memang berdoanya semoga lagu ini bisa diterima di masyarakat Indonesia yang mendengarkan ya pastinya. Kalau dari harapan Kak Nina sendiri nih buat lagu ini apa untuk para pendengar yang suka sama lagunya Kak Nina nih? Pesannya? Harapannya Kak Nina atau pesannya Kak Nina gitu? Harapan saya ya cukup mewakili dari lirik tadi ya. Semoga lagu ini siapapun yang sedang mengalami hubungan toksik beranilah mengambil keputusan, karena mungkin ya beberapa kali kita disakiti tapi kayak udah maafin dulu. Kebanyakan sih kayak gitu. Nina juga dengar curhatan dari teman-teman juga begitu kan. Nina juga mengalami sih. Jadi beranilah mengambil keputusan kalau memang itu sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Karena diri kita juga harus kita sayangi gitu. Jangan cuma memikirkan orang lain. Wah, luar biasa banget. Ini pesannya untuk Tribuners dari Kak Nina ya, yang sudah membuat lagunya, ya yang pengalaman juga. Jadi sekalian ya Kak Nina ya. Nggak hanya dari lagu, tapi ya dari kisah pribadi yang memang teman-teman yang mungkin lagi di hubungan ini, ya ayo gitu, kalian bisa kok sebenarnya ya Kak Nina ya, bisa kok, pastinya bisa kok gitu. Nah ini kita udah seru banget kayaknya ngebahas singlenya Kak Nina, Terima Saja. Nah tapi kita belum tahu nih sebenarnya sosok Kak Nina itu seperti apa gitu loh. Mungkin Kak Nina bisa cerita sedikit nih awalnya masuk ke dunia musik ini akhirnya gimana? Karena kan kayaknya dari kecil ya tadi keluhnya di awal tadi kayaknya dari kecil. Nah, itu gimana Kak ceritanya dari kecil udah belajar dunia musik gitu? Iya. Jadi Nina belajar musik itu dari umur 4 tahun awalnya. Kebetulan ayah juga seorang pemusik. Jadi di rumah itu punya studio. Awalnya Nina cuma nyanyi-nyanyi doang gitu. Jadi tapi karena di rumah ada studio, kan kepo ya, ini alat musik apa? Ayah juga mainin gitu, kok seru banget tuh ya teman-teman. Ayah juga ngumpul-ngumpul main band gitu. Kok penasaran. Nah, awalnya ayah ngajarin main keyboard dulu. Nah, berlanjutlah main gitar, main drum, main bass. Nah, di situ kan masih belajar doang ya. Terus makin penasaran nih, kan di musik juga ada baca notasi ya, bukan sekedar cuma main-main doang. Nah, pengen sekolah kebetulan pas SMP ayah nanya tuh, nanti mau lanjut kemana nih, mau sekolah musik nggak gitu. Kebetulan ayah dulu pengen banget sekolah musik, tapi nggak kesampaian, hobinya itu nggak tersalurkan gitu. Karena keadaan, apalagi zaman dulu ya, orang tua bilang mau jadi apa, pemusik gitu awalnya. Nah, terus Nina lanjutkanlah hobi ayah ini sebenarnya. Dan Nina juga punya bakat, alhamdulillah ya, dikasih bisa main alat musik juga selain menyanyi. Nah, mulai fokuslah lanjut sekolah ke Sekolah Menengah Musik Medan awalnya. Setelah itu lanjut lagi ke Institut Seni Indonesia Yogyakarta mengambil S1-nya. Nah, sekarang masih kerjanya musik juga di Jakarta. Wow, jadi ini dari ngelihat ayah ya sebenarnya iya, kan sebenarnya dari jadi ketertarikan ayah. Itu ya, jadi ketertarikan yang sebenarnya ini apa sih? Ya biasa kalau anak kecil mungkin kepo ya, mungkin dia kepo dan ingin tahu sebenarnya apa yang dilakukan orang tuanya. Ternyata suka dan mencintai dari hobi, akhirnya diteruskan sampai sekolah gitu. Kak, jadi keinginan orang tua tuh memang bener-bener ya dulu pengen, terus karena nggak bisa dilanjutin sama anaknya. Iya. Kanina sampai bener-bener, tapi memang Kanina sendiri dari kecil berarti udah sama dunia musik tuh kayak mengikuti lomba atau lain sebagainya. Iya. Berarti udah sering banget ya. Udah sering. Dulu juga pas sekolah juga ikut lomba nyanyi, porseni musik gitu-gitu.
Jadi udah terbentuk dong apa namanya PD-nya. Biasanya orang kalau misalnya masih kecil kan ada yang nggak PD ya atau lagi apa Iya. udah Awalnya besar aja emang kadang ada malu-malu yang nggak sih. pede. Awalnya malu-malu. Awalnya malu-malu karena keseringan Heeh. ikut lomba, ya udah biasa aja gitu. Oh, jadi udah terbentuk banget ya Kak ya. Jadi orang tua juga supportnya luar biasa nih Luar sama Kak biasa. Nina. Iya. Oke, jadi udah musik, waduh udah kental banget nih. Berarti semua alat musik nih berarti Kak Nina juga hampir bisa menguasai ya? Iya, hampir. Hampir bisa Karena juga menguasai. di sekolah itu dipelajarin semua ya, kata-kata. Mm-mm. Emang Oh fokus. iya iya iya. Jadi kalau memang di musik memang harus semua ya Kak Nina ya. Mungkin nggak Iya, walaupun Kak fokus. Nina fokusnya nyanyi tapi alat musik itu juga harus gitu ya Kak. Iya. Wah, luar biasa banget Kak Nina ternyata pemainnya. Dia penyanyi guys dan juga sekolah musik juga. Jadi kayak mungkin kita kalau ngomongin tentang musik sama Kak Nina nggak ada habis-habisnya ya. Karena ternyata dari kecil Dari Kak dulu. Nina udah mainannya musik nih gitu kan. Waduh, luar biasa luar biasa. Tapi siapa sih sebenarnya acuannya Kak Nina gitu sampai akhirnya ya udah deh aku memutuskan untuk terjun di industri musik gitu. Kalau acuan ayah. Ayah ya, tetap ayah ya Iya, Kak Nina. tetap ayah. Karena pertama kali lihat yang main musik itu emang ayah. Di rumah sehari-harinya gitu. Tapi kalau genrenya sendiri ayah apa sih Kak? Kalau Kalau musiknya ayah, gitu. ayah jazz juga sih, cuman ini lebih agak-agak beda ya. Kalau ayah ngerok, pop banyak sih, cuman ini anaknya lebih kalem gitu. Oh, tapi kalau Kanina lebih kalem aja ya. Iya. Tapi kalau coba genre lain juga pernah belum sih Kak Nina? Selama ini kan di musik nih, maksudnya beralih ke genre lain, aku harus paling nggak belajar atau memahami. Aku Iya. pengen juga nih kepo gitu. Iya juga ya ternyata. Iya, pernah. Cuma kayak lebih masuk ke slow-slow aja gitu, yang mendayu-dayu. Jadi kayak lebih hobinya atau mendengarkan soul-nya tuh lebih jiwanya tuh lebih kayak Lebih dapat di pop, iya, lebih dapat yang slow-slow gitu ya. iya, betul. Oke, luar biasa banget nih. Tapi kalau aktivitas Kanina di luar musik apa nih Kak kalau boleh tahu? Kalau aktivitas di luar musik juga nggak ada ya, tetap bermusik terus kayaknya. Tetap bermusik Ngajar ya, juga ngajar musik. juga. Ngajarnya juga musik. Kalau ngajar sendiri itu ngajarnya Kanina les private, orang ya les Ya, Kanina gitu ya, kursus gitu ada atau yang les private juga, terus yang di sekolah juga ngajar seni musik juga. Jadi ada yang lembaga dan sekolah swasta juga. jadi memang benar-benar aktifnya di musik ya Kak, sebagai Iya. guru ya, berarti Kanina ya, sebagai guru dan juga penyanyi juga. Aduh, luar biasa banget nih. Berarti banyak dong untuk anak-anak muridnya Kanina sendiri nih sekarang, kayak misalnya, apa namanya, saya juga pengen dong kayak Bu Nina misalnya gitu Oh kan, iya, gini-gini iya. gitu, masih banyak juga ya Kak ya. Kirain Makin aktivitasnya di semangat. luar mungkin masih ada apa, mungkin biasanya kan orang, enggak kok saya ada bisnis atau apa, ternyata kalau Kanina tetap Musik. tetap musik ya, tetap musik Musik ya. lagi, musik lagi. Musik lagi. Nah, tantangan apa sih yang apa ya? Tantangan apa yang Kak Nina rasain gitu selama berada di musik gitu? Sampai akhirnya tuh aku harus konsisten nih gitu di musik gitu. Awalnya tuh naik turun ya mood-nya, karena dari dulu kan musik-musik terus ya. Sempat udah bosen banget sih pengen sampai latihan juga. Nggak, biasanya kan latihan sampai 3 jam, sampai 8 jam. Ini bener-bener nggak nyentuh alat tuh pernah sebenarnya. Jadi kayak tantangannya ini sih karena lihat semakin banyak ya sekarang, apalagi yang penyanyi-penyanyi hijab kan makin banyak ya. Kok makin keren-keren. Jadi kayak makin tertantang aja buat aku juga bisa nih gitu. Oh, jadi malah dari sini Kak ya. Karena memang banyak banget kan sekarang apa namanya? Jebolan artis-artis baru dan lagunya juga booming-booming. Mereka juga lagu-lagunya pas banget nih ngambilnya sesuai dengan anak-anak milenial sekarang gitu. Nah, jadi tantangan tersendiri untuk Kak Nina ya malahan. Iya. Gimana caranya saya juga harus bisa. Harus bisa. Harus bisa juga dari kecil udah main musik ya kan. Iya. Hidupnya tuh kayak udah musik terus gitu ya kan. Kayak jangan sampai kita melewatkan kesempatan kali ini. Iya, makanya senang banget bisa ngeluarin karya kan akhirnya, bukan cuma
sekolah dan hobi doang. Jadi ada yang dikeluarkan gitu karya yang bisa didengarkan sama semua orang. Jadi ini nggak sekedar hobi ya Kak Nina, jadi musik ibarat hidup juga nggak sih? Iya, betul. Ya musik lah menghidupkan Kak Nina. Betul gitu. sekali. Wow, selain hobi dia juga menghidupkan. Menghidupkan Kak Nina juga. Nextnya Kak Nina udah ada pandangan belum nih untuk karya-karya terbaru yang lainnya gitu? Ini lagi proses buat ini sih single kedua, tapi masih proses juga. Nanti juga pengennya ada album sih, keluarin album. Oh, udah terpikirkan ya. Udah terpikirkan album nih ya. Waduh, semoga aja nih Kak Nina ternyata produktif banget. Tahu-tahu udah berapa bulan lagi nanti udah albumnya. Kita ajak lagi dong. Kita ajak ngobrol lagi dong pastinya. Iya dong. Amin. Iya. Ngomong-ngomong kalau untuk Kak Nina sendiri nih, harapannya apa sih dalam karir gitu? Harapan saya semoga bisa diterima ya sama semua orang, siapapun yang mendengarkan bisa masuk ke lagu itu gitu, bisa merasakan, dapat feel-nya juga, dan harapan saya juga bukan sekedar cuma penyanyi, dan lewat lagu yang saya keluarkan itu bisa pesannya tersampaikan gitu kepada audiens. Gitu. Harapannya itu aja sih. Dan sukses di lagu-lagu berikutnya juga. Lagu-lagu berikutnya ya. Sebagai identitas lah ya Bapak Kak Nina. Memang identitasnya pop nih, popnya genre yang memang benar-benar orang tuh kalau denger lagunya, semua lagu dari Kak Nina, karya-karya Kak Nina tuh langsung, oh ini Nina Trisuji. Ini Nina banget gitu nih. Ya, langsung gitu ya. Langsung tahu gitu. Nah, tapi mungkin nih Kak Nina bisa kasih tips atau triknya lah Kak untuk teman-teman di luar sana yang mana mereka kan mungkin masih insecure ya untuk masuk ke dunia musik. Mereka mengira skill aku tuh kayaknya kurang atau gimana gitu. Nah, kalau tips dari Kak Nina sendiri gimana untuk teman-teman di luar sana yang ingin terjun ke dunia musik tapi mereka masih memikirkan omongan orang gitu, kira-kira diterima nggak ya, kira-kira gimana nggak ya, nah gitu-gitu gimana nih kalau menurut Kak Nina? Tipsnya ini sih, emang harus banyak keluar gitu, nongkrong, dan pede, nomor 1 pede. Berani aja gitu, jangan, aduh gue nggak bisa nih, kayaknya nggak bisa nih, tapi harus benar-benar bisa gitu, coba deh gitu. Harus berani, pede nomor 1 gitu. Harus berani keluarkan lah Kak ya, apalagi zaman sekarang kita kalau lihat di mana-mana tuh sekarang sosial media lah, Instagram, TikTok itu kan bisa nyanyi, kamu bisa keluarin apa ya bakat kamu apa aja yang unik-unik ya nggak sih? Iya, betul. Kayak sekarang tuh kayak lebih memudahkan kita ya daripada zaman dulu gitu. Iya betul. Untuk di mana-mana bisa dilihat. Dan dari situ juga kita bisa kayak wah gue pengen kayak mereka sih. Jadi ya emang harus disalurkan aja gitu. Jangan malu gitu. Harus pede. Memang benar ya kayak Nina ya. Harus pede ya. Karena awalnya orang punya bakat bagus mungkin ya. Tapi kalau nggak pede pun juga sia-sia nggak sih Kak Nina? Sia-sia banget. Jadi harus disalurkan aja. Jadi itu teman-teman tipsnya dari Kak Nina itu pede dulu aja. Entah mau gimana yang penting pede aja gitu ya. Jalanin aja dulu. Iya, karena seni ya Kak, seni nggak bisa dinilai dengan seberapa bagusnya gimana dan gimana kan, namanya seni ya itu keluar dari dalam diri kita gitu secara natural gitu. Wow, luar biasa banget Kak Nina. Tapi kalau harapannya Kak Nina dalam karir apa nih Kak? Harapan di dalam karir semoga ini kan cita-cita banget ya dari dulu. Jadi harapannya semoga panjang lah kesuksesan yang akan didapatkan gitu. Enggak cuma sekedar ya udah ngeluarin single doang, enggak. Tapi ya mudah-mudahan karirnya berjalan panjang gitu. Amin. Jadi kalau kita berandai-andai nih Kak Nina, misalnya berapa tahun lagi gitu, 3 tahun, 2 tahun lagi, berarti Kak Nina udah ada kepikiran untuk album belum sih? Ada dong pasti. Ada, ya? Tadi aja mau jadi udah pengen banget. Kira-kira
Kira-kira berapa tahun lagi nih Kak? Clue-nya lah gitu. Kira-kira berapa tahun lagi? Kalau bisa Sampai album. setahun lagi ya. Setahun lagi ya malahan ya. Secepatnya. Secepatnya ya. Karena setiap penyanyi pasti pengen punya album sendiri gitu. Jadi kan Iya. udah sampai ke situ juga nih ternyata Iya. kalau untuk album sendiri Kak Nina udah pikiran. Luar biasa. Pengen dong pasti. Pengen luar biasa. Kalau untuk Kak Nina Trisuci nih, apa artis sukses menurut Kakak? Artis sukses adalah pencapaian yang sudah tercapai gitu. Cita-cita yang akhirnya bisa diwujudkan. Gitu. Jadi seperti kayak yang saat ini. Ini salah satu cita-cita, ini salah satu kesuksesan juga sih buat saya. Maksudnya sudah mengeluarkan single yang dari dulu dipengenin banget gitu. wow. Artis sukses itu. Dengan menjalankannya dengan happy itu udah sukses juga nggak sih buat Kak Nina? Iya. Kan? Karena Kak Nina menjalaninya dengan ikhlas, dengan sukacita, dengan benar-benar mencintai pekerjaan Kakak, itu menurut aku juga udah sukses banget gitu. Iya. Kak Nina juga sebelumnya udah sukses banget gitu. Wow, luar biasa banget. 3 fun fact deh, tentang Kak Nina nih yang orang banyak nggak tahu nih. Apa nih kira-kira? Aduh, jadi ini dong nanti. Yang pertama, tukang makan. Wah, tukang makan. Sama dong, Kak. Saya juga tukang makan, Kak, sebenarnya. Oh, sama? Sama, Kak. Apapun itu dilahap ya, masuk aja gitu. Masuk aja gitu. Nasi Padang aja harus lauknya 3 ya. Oh, bener banget. Nasi Padang emang bener-bener makanan terfavorit. Favorit banget itu. Favorit banget nasi Padang. Terus yang kedua, suka teriak. Oh, suka teriak. Oke. Ini Tribuners dengerin. Terus ngegasan. Oh, ngegasan. Orang kan lihatnya ini kalem banget ya, kalem banget. Tapi kalau udah tahu aslinya ya. Oh, jadi banyak bener-bener. Kalau kelihatan dari luar nih, aku juga nggak kepikiran kalau ternyata Kak Nina nanti ngegasan gitu, nggak kepikiran sama sekali karena katanya bener-bener ya kalem gitu, wanita kalem dan bener-bener nggak kelihatan kayak banyak makan juga ya, nggak kayak tukang teriak juga. Ternyata 3 faktanya ya, harus yang kita nggak tahu di luar ekspektasi nih. Luar biasa. Orang-orang terdekat udah pasti paham lah kalau misalnya kita juga ngeluarin kayak gitu, ya memang hanya untuk orang-orang yang paham kita aja. Iya. Karena memang ya harus seperti itu sih. Jadi kayak ya orang yang udah paham kita ya udah pasti tahu gimana kita. Ini 3 faktanya ya. Tuh Kak Nina ternyata yang nggak banyak tahu ngomong sendiri, ternyata itu 3 faktanya unik-unik ya. Unik-unik banget. Ini kan Kak Nina lagi rilis nih ya untuk lagunya Terima Saja. Mungkin bisa dipromosiin lah Kak, biar teman-teman bisa mendengar karya Nina gitu. Jangan lupa dengerin lagu single terbaru Nina, Terima Saja, di semua platform dan juga ada di kanal YouTube Aquarius Musik Indo. Bisa dilihat musik videonya juga. Dan ada juga di Spotify, Apple Music, dan Joox juga, dan semua di platform juga ada. Wah, luar biasa. Mendengarkan single terbaru Terima Saja. Semua platform udah ada ya Kak ya? Ada. Teman-teman kalau misalnya, ya mungkin kalau misalnya memang mau gampangnya ke YouTube aja bisa langsung. Iya, bisa langsung. Akan ada official musik videonya juga, bisa dilihat langsung. Nah, ini terakhir nih Kak Nina, kita udah ngobrol banyak banget. Ini aku pengen denger deh langsung dari Kak Nina lagu dari Terima Saja kalau dinyanyiin langsung sama Kak Nina nih. Refnya ya? Iya, refnya aja nggak apa-apa Kak. Pakai gitar ya? Boleh. Wah, kalau lebih seru lagi dong. Sadarkah kita selama ini saling menyakiti? Terimalah kenyataan itu. Yang terbaik tentu abadi dan jelas bukan kita.
Wah, luar biasa banget. Langsung dijadiin penyanyi aslinya, guys. Jadi langsung pakai gitar juga. Bener totalitas ya Kak Dina nih. Minta nyanyi sedikit aja Kak. Iya pakai gitar. Aduh luar biasa langsung diiringi pakai gitar. Kebetulan ada gitar di sini. Kebetulan juga. ada gitar juga ya Kak Dina ya. Oke Kak Dina, thank you banget kita Makasih udah juga. ngobrol. Kak Dina udah mau meluangkan waktunya nih ngobrol sama kita, membahas liris lagunya. Kita tunggu karya-karya Kak Dina berikutnya ya. Oke, terima kasih juga ya. Sukses terus, sehat terus. Amin. Selama bulan Ramadan ini juga semoga nanti Kak Nina selalu semangat lah untuk menjalankan aktivitas Kak Nina dan lainnya. Dan kita juga berdoa semoga Kak Nina juga karya terbarunya nih kita juga bisa ngobrol lagi gitu. Iya, amin. Kak Nina ya. Thank you banget ya Kak Nina ya udah ngobrol di On Cam Every Night bareng Tribuners. Oke, terima kasih banyak. Thank you banget Kak Dina. Sukses selalu. Amin. Oke, bye-bye Kak. Bye. Oke, Tribuners, itu tadi kita ngobrol bareng Nina Trisuci yang lagi ngomongin rilis lagunya yang perdana ya, Terima Saja judulnya. Jadi kalau untuk Tribuners yang mau ngedengerin lagunya bisa di platform musik mana aja. Kalau misalnya mau cari YouTube-nya juga bisa. Untuk sosial medianya nanti aku cantumin juga di caption. Jadi Tribuners bisa langsung kepoin aja. Oke, untuk Tribuners jangan lupa untuk selalu nonton On Cam Every Night hanya di kanal YouTube Tribuners. Bye-bye. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.